akan bahas, kita bisa buka dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 3 sampai 9. Dikatakan seperti ini. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon, si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Nah, setelah dipecahkan, leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapakah kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukannya apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana ada Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Nah, saudaraku, dalam kisah ini, Simon itu mengundang Yesus bersama murid-muridnya untuk datang ke pestanya, karena Simon telah mengalami satu mukjizat yang luar biasa, yaitu penyembuhan dari penyakit kustanya. Kalau kita baca ayat yang ketiga, dalam pengorbanan Maria untuk membeli minyak dengan keseluruhan simpanan yang ada, simpanan uangnya, Yesus ini melihat satu pengosongan dirinya dalam perannya sebagai kekasih ilahi bagi jiwa kita. Jadi ketika Yesus ini melihat Maria mengorbankan uang yang begitu banyak untuk membeli minyak, untuk mengurapi dia, dia melihat dirinya sendiri, di mana mengosongkan dirinya dalam perannya sebagai apa? Kekasih ilahi bagi jiwa kita. Nah, ada satu gambaran yang sama antara Yesus dan Maria Magdalena dalam cerita ini. Nah, perbuatan ini, saudaraku, mempunyai arti yang khusus bagi kita, terutama yang hidup pada akhir zaman ini sebagai gambaran dari kebenaran salib. Nah, pengalaman pertobatan Maria ini menghasilkan kasih yang memantulkan dengan sempurna dari pengorbanan Yesus di kayu salib. Dunia berhutang pada Maria untuk perbuatannya yang tidak pernah diakui oleh dunia. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang menguatkan Kristus pada saat dia membutuhkan penghiburan menjelang penganiayaan dan kematiannya? Maria. Tidak ada satu manusia pun yang memberikan kekuatan kepada Kristus dengan begitu luar biasa apa yang dilakukan oleh Maria. Hanya oleh dorongan kasihlah sehingga Maria ini telah membelanjakan apa? Semua yang dimilikinya untuk membeli minyak yang mahal ini. Maria sudah mendengar tentang bagaimana Yesus berbicara tentang kematiannya yang sudah dekat. Sehingga ia ingin menunjukkan penghormatan yang terakhir kepada Yesus. Nah, Maria tidak bisa membela diri sendiri atas perbuatannya. Yang mencela saat itu. Banyak yang ngomongin perlakuan dari Maria ini. Yang penuh dengan misteri. Bahkan yang mencela murid-murid Yesus sendiri. Sehingga apa? Ketika Maria tidak dapat membela dirinya sendiri, Yesuslah yang membela Maria ini. Nah, secara tidak langsung, bahwa pengertian Maria tentang saliblah, yaitu tentang kematian Kristus, yang membawa Maria ini mencurahkan minyak kepada Yesus. Pengertian Maria tentang bagaimana Yesus akan mati inilah, yang membuat Maria ini mencurahkan minyak yang begitu mahal, yang harganya sangat fantastis pada saat itu. Nah, perbuatan atau pekerjaan baik Maria ini, kalau kita sebut dalam ayat 6 ya, ketika Yesus mengatakan pekerjaan baik atau perbuatan baik, Maria ini adalah sangat penting bagi kita untuk mengambil bagian ketika apa? Ketika jemaat itu mengadakan perjamuan kudus. Betul ya? Bila seseorang mulai mengerti akan salib, maka bagi orang tersebut harta itu tidak ada harganya. Apa-apa dibandingkan salib salib Kristus. Makanya kenapa Maria membuat semua gaji selama 1 tahun
Bagi beberapa orang mengatakan dihambur-hamburkan untuk apa? Untuk mengurapi Kristus. Nah, kalau kita lihat dalam Galatia 6 ayat 14, di sini dikatakan, kita buka ya, Galatia 6 ayat 14 mengatakan seperti ini. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Paulus mengatakan, aku tidak akan pernah bermegah dalam hal yang lain, selain apa? Salib. Dan inilah juga yang membuat Maria, karena salib ini yang sehingga membuat kasih Maria ini dicurahkan pada Yesus pada saat itu. Artinya terputus. Mohon maaf tadi saya sempat benar ya. Udah dengar kira-kira? Mohon maaf sinyalnya ini. Jelas, Pak. Sudah, Pak. Jelas ya. Oke, makasih. Oke, mohon maaf. Saya sampai berkeringat ini. Jadi kalau kita lihat bahwa Maria ini tidak bisa membela dirinya sendiri atas perbuatannya yang penuh misteri itu, terutama dari celaan murid-murid, dan hanya Yesus sendiri yang mampu untuk membela apa? Maria. Jadi secara nggak langsung Pak, pengertian Maria tentang salib Kristus inilah atau kematian Kristus sebenarnya yang membawa ini mencurahkan minyak kepada Yesus. Jadi dalam ayat 6 kita bisa melihat bahwa eh, perbuatan baik Maria ini adalah sangat penting bagi ketika kita mengambil sebuah upacara perjamuan suci. Bila seseorang tuh mengerti tentang salib, maka sebenarnya orang tersebut menganggap itu tidak ada harganya. Dan inilah yang dirasakan satu kita baca ya dalam Galatia 6 14 mengenai ini. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi. Jadi Paulus mengatakan aku tidak mau bermegah. Dan ini yang dirasakan oleh Maria. Ketika dia merasakan Yesus akan mati. Dan kasih yang melukai sebenarnya yang perlu kita perlukan kehidupan kita sampai detik ini, sampai saat ini. Nah, saudara, gambaran apa yang dibayangkan oleh Yesus ketika Maria ini mengurapi Yesus dengan minyak? Kalau kita ayat ketiga, ketika Yesus melihat bulu-bulu alamnya di kakinya itu, Yesus ini melihat tubuhnya yang dibakar. Ketika Yesus meminta mengalir di lantai, Yesus darahnya yang akan tercurah bagi banyak orang untuk menebus dosa. Dan ini tidak main-main. Dan itu memberikan kekuatan Yesus untuk apa? Untuk tetap maju pada salib ini. Dan inilah hal luar biasa yang dilakukan oleh dalam motif yang perbuatan Maria yang dari hati yang hancur, penuh penyesalan akan dosa-dosanya. Yesus sebersih daripada Kristus sendiri bagi kita. Kalau kita lihat ya, perbuatan Maria ini murid-murid Kristus sendiri, Yusuf Arimatia, bahkan Nikodemus sendiri tidak sembahkan apa-apa pada saat hidup. Ketika Yesus mati, mereka memberikan rempah-rempah yang mahal tubuh Kristus, bahkan berikan penguburan. Hanya Maria yang membahan yang luar biasa. Ketika apa? Ketika Yesus masih hidup ini. Nah, dalam pengorbanan Maria membeli minyak dengan uangnya atau simpanan uangnya istilahnya seperti itu, Yesus ini melihat bahwa dia pun memberikan semua hartanya untuk apa? Untuk menebus manusia. Dia harus meninggalkan surga untuk menebus manusia. Dan ini menguatkan bagi Yesus melihat pantulan dirinya ini, kasih tabiatnya ini terdapat pada diri Maria dalam seorang perempuan yang berdosa. Dan menjadi pertanyaan di kita, saudara,
Kalau gitu apa yang harus kita lakukan pada akhir zaman ini? Kelakuan dan karakter apa yang akan kita tampilkan? Ya. Kalau memang kita tahu betul bahwa Yesus akan segera datang, kita tahu pelajaran salib Kristus. Salib itu akan mengubah tabiat kita dan terpantul dalam kehidupan kita. Tapi di masalah sekarang ini adalah kenapa itu tidak terpantul? Salib itu belum menjadi bagian saya. Simon, bedakan antara peristiwa yang ada dalam Alkitab juga, hutang 500 dinar dengan hutang 50 dinar. Nah, dalam kasus ini menjadi siapa yang punya utang 500 dinar? Dalam kasus Maria dan Simon. Kalau pada saat mungkin orang mengatakan Maria pun akan mengatakan Maria yang berutang 500 dinar. Kasus Maria memang kelihatannya tidak berpengharapan. Karena apa? Dia telah dikuasai oleh 7 setan. Namun kasus Simon harusnya lebih sulit lah. Dan dia harusnya seorang yang lebih besar dosanya dari Maria. Karena kalau kita tahu ceritanya, mengapa Maria berbuat dosa itu karena Simon, pamannya. Simon merasa dirinya lebih benar dari Maria. Dan Yesus menghendaki dia melihat betapa dosa-dosanya yang sebenarnya. Keduanya Maria maupun Simon ini tidak bisa membayar hutang. Dan kedua-duanya untuk selama-lamanya akan tetap dalam kondisi hutang. Bahkan kita semua, kita sama. Saya dan saudara tidak akan pernah bisa membayar hutang ini, hutang dosa ini. Dan seharusnya kedua orang ini, Maria dan Simon ini, merasakan satu pertobatan yang apa? Yang tidak terbatas. Tapi sayangnya hanya Maria yang merasakan itu. Sebab itu ketika Alkitab mengatakan apa? Semua orang telah berbuat dosa. Artinya apa? Dalam Roma 3:23 ya. Akar dari segala dosa itu ialah apa sih? Cinta diri, hati yang dingin, tidak percaya. Itu yang membuat kita apa? Berdosa. Oleh sebab itulah hanya pengertian akan makna dari salib inilah yang dapat menyingkap keadaan dosa yang dalam ini. Kita disuruh untuk memandang salib itu. Bukan salib dalam bentuk itu ya, tapi suruh memandang bagaimana pengorbanan Kristus di kayu salib. Makanya kenapa Musa membuat patung ular tembaga di padang gurun. Setiap orang yang memandang itu sembuh. Kita tahu cerita itu. Semua orang kena pakut ular tedung. Tapi kemudian musuh Tuhan bangunlah sebuah patung ular tembaga. Barang siapa memandang dia, dia akan apa? Hidup. Kita pun sama. Kalau kita memandang salib, kita akan hidup. Umat Tuhan yang tidak memandang salib. Kristen yang nggak memandang salib. Salib itu hanya dipakai sebagai gambaran, sebagai tempelan, bahkan untuk menakut-nakuti setan. Makanya kalau kita lihat dalam Yohanes pasal yang ketiga, 14 sampai 15 ya, dikatakan apa di situ? Hilang lagi deh. Mohon bersabar ya, saudara-saudara. Kita akan menunggu kembali. Berat ya. Jadi kita sampai bingung sana. Jadi kalau kita lihat ketika para murid ini apa namanya menghina kasih dari ini,
sebenarnya telah tergabung dengan dunia untuk menghina semangat yang besar dalam melayani Kristus. Betul ya? Jadi mengapa harus menumpahkan minyak yang mahal semahal itu? Atau mungkin kita membuang uang sebanyak itu kalau hasilnya hanya 1 jiwa. Buat apa kita membayar harga tebusan semahal itu bila hanya apa? Hanya sedikit. Jadi untuk menjawabnya, kita hanya dapat mengatakan bahwa bila tidak boros dan melimpah, maka itu bukanlah kasih yang sejati. Itu bagi saya. Karena kasih tidak pernah dibatasi. Kasih itu tidak pernah memperhitungkan harga. Kita dapat membayangkan Maria ketika bertanya ya, ketika membeli minyak, melihat bahwa ia hanyalah seorang miskin. Pemilik toko ini mungkin akan mengatakan mengusulkan minyak yang murah. Tapi Maria mengatakan apa? Apakah ada yang lebih baik dari ini? Iya ada yang lebih baik mutunya, tapi harganya lebih mahal, 200 dinar. Maria mengatakan, apa yang ada yang lebih baik lagi dari ini? Iya ada Maria. Tetapi harganya ini harga termahal. Dan harganya 300 dinar. Dan saya yakin kamu tidak akan bisa membelinya. Mungkin semacam itu kenyataannya. Dan ini, minyak ini, hanyalah untuk seorang raja. Tapi mari biasa, saya beli yang termahal. Jadi dengan dorongan kasihnya, Maria ini membeli yang terbaik untuk siapa? Untuk Kristus. Tapi amat mudah ya, bagi para murid Kristen dalam lubang yang sama, dalam pola yang sama, ketika menertawakan apa yang dilakukan oleh Maria ini. Apa sih yang mulia dari perbuatan Maria? Apa sih yang begitu luar biasa dari perbuatan Maria? Dia melakukan hal itu tanpa memikirkan untuk mendapatkan penghargaan. Masih dengar ya? Masih ya? Oke. Jadi Maria ini melakukan hal tersebut. Itu tidak memikirkan untuk mendapatkan penghargaan. Dia tidak sedikit pun mendapatkan puji atau mungkin dibenarkan oleh juru selamat. Tidak ada perhatian pada dirinya untuk pengabdian ini. Jadi ketika kasih mendorong dia untuk berbuat, kasih ini melampaui iman dan pengharapan. Maria adalah teladan Kristen. Dan pengabdian kepada Kristus tidak dapat menyala dengan terang. Ketika motivasinya adalah rasa takut akan hukuman atau mungkin menghadapkan imbalan. Saudara, kita pada akhirnya akan menentukan apakah iman kita hanya satu perbuatan yang mementingkan diri ataukah tidak. Jadi pada saat pencobaan, hanya kasih yang akan memimpin kita. Baik iman maupun pengharapan akan tunduk padanya. Dan kasih itulah yang terbesar. Jadi pelajaran dari Maria ini, saya bisa ambil kesimpulan yang pertama, saya kagum sekali dengan cara Maria ini, yang sangat sederhana. Ketika dia menuangkan minyak pada kaki Kristus, dia mengeringkannya dengan cara yang terbaik bagi saya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara rambutnya, menyekat dengan rambutnya yang panjang. Beberapa murid akan mengatakan, ia teledor, dia tidak antisipasi, kenapa tidak bawa handuk untuk menyekanya? Tapi hanyalah kasih penyesalan yang begitu dalam, yang timbul dari pertobatan, yang dapat memikirkan cara-cara yang baru, yang akan menyelesaikan pekerjaan apa? Pekerjaan Kristus. Dan inilah kasih yang luar biasa. Yang kedua, saya terkesan bahwa kasih Maria ini menjadi nubuatan. Maria membaca apa yang akan terjadi. Diajar oleh dorongan kasih yang sempurna, dikatakan di situ ya. Maria telah datang untuk mengurapi Kristus, mempersiapkan untuk penguburan. Demikianlah kasih juga mengetahui apa yang akan terjadi. Kasih ini adalah ruang rahasia dari jiwa yang dapat dicapai hanya melalui gerbang penyesalan yang dalam. Karena apa? Saudara, kasih Anda akan meluap ketika kita melakukan sebuah gerbang penyesalan karena dosa-dosa kita. Dan penyesalan semacam ini dapat dicapai hanya melalui jalan salib.
di mana diri disalibkan bersama dengan siapa? Bersama Kristus. Dalam pengertian inilah keadaan yang suam-suam dari keadaan jemaat yang dikatakan dalam Alkitab dia, Laodikia, dilihat sebagai penolakan akan prinsip salib. Banyak di antara kita ini menolak prinsip salib ini. Yang ketiga, bagi saya pelajaran dari Maria ini, penilaian keuangan oleh Yudas terhadap persembahan Maria itu mengganggu hati nurani kita. Untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar. Dan Yudas di sini hanya memikirkan apa? Statistik. Kasih membawa persembahannya dengan air mata, bukan dengan kertas hitungan. Ketika saudara mempersembahkan kepada Tuhan sebuah persembahan, harusnya itu dengan air mata, bukan dengan kertas hitungan. Selanjutnya, dari kisah Maria ini, akhirnya kita dapat melihat bahwa kisah Maria ini menggugah hati. Dan pertanyaan banyak di hati orang. Apakah kita dibenarkan oleh iman? Atau mungkin bicara apa pembenaran oleh iman itu? Tabiat seperti Kristus, itulah sebenarnya definisi yang benar dari sebuah kebenaran. Dalam Lukas 7:47 mengatakan, dosanya yang banyak telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat apa? Berbuat kasih. Jadi dapat dibayangkan betapa terkejutnya Maria ketika mendengar Yesus di ayat 50 mengatakan apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Dan inilah yang membuat Maria bertobat. Bukan dengan kecerdasan otak, saudaraku, tetapi dengan hati yang hancur, dengan hati percaya, sehingga kita dapat dibenarkan oleh Kristus. Marilah kita melihat ke Kalvari, ke salib itu, di mana Tuhan telah mempertaruhkan kemuliaan dan tahtanya pada kepastian ini. Kalau bertentang salib, Kristus pernah berkata dalam Yohanes 12, ayat 32, mengatakan apa? Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Marilah kita berserah, dan saudara tahu dari dekat apakah iman dari seorang berdosa yang bertobat itu. Dosamu yang banyak telah diampuni. Sebab kamu telah berbuat apa? Banyak kasih. Imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Jadi inilah kisah dari Maria. Salib itu, bagi saya pun, inilah yang akan membentuk karakter kita masing-masing. Tanpa salib, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya kenapa Paulus mengatakan, apa saya tidak akan mau bermegah dalam lain hal, kecuali dalam apa? Salib Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus saya sampaikan firman. Amin.